sesuai dengan usianya, jadi dikategorikan stunting. Nah, tadi Pak Desa mengatakan bahwa apa sih standar untuk melihat anak kita stunting atau enggak? Yaitu tadi, dia diukur disesuaikan dengan tinggi dan usianya. Jika dia misalnya usia 5 bulan atau 1 tahun, tetapi dia misalnya enggak sesuai membicarakan ke Bu Bidan, misalnya tentang keluarga kita atau tentang gizi yang bisa dikonsumsi oleh keluarga kita. Tetapi sebagian besar rata-rata masyarakat di Kabupaten Banten, mungkin semuanya ya, nanti sakit baru bertemu dengan teman kesehatan. Padahal berubah Ki Ibu. Sekarang itu kesehatan itu bukan saja pada saat kita sakit, tetapi bagaimana kita menuju menjadi keluarga yang sehat dan berkualitas. Begitu ya Bu Bidan. Ya. Next. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran berat badan. Nah, mungkin saya tanya teman-teman di sini, ibu-ibu. Misalnya ke Posyandu, sampai usia berapa ibu-ibu? Anaknya ibu dibawa ke Posyandu? 3 tahun ya. Yang lainnya? 5 tahun. Benar itu Bu Bidan? Sampai 5 tahun? Alhamdulillah kalau begitu ya. Karena baru hari ini saya dengar ada yang membawa anaknya sampai usia 59 bulan. Rata-rata yang saya amati itu mereka, ini jujur saja ya teman-teman ya, makanya kita rubah semua. Rata-rata yang membawa anaknya adalah setelah 1 tahun maka berhenti. Selesai campak maka selesai. Padahal tidak sebegitunya teman-teman ya, ibu-ibu ya. Tetap kita bawa, walaupun anak kita misalnya sudah di PAUD atau di TK, dia masih dalam kegiatan posyandu balita ya. Karena di dalamnya ada kelompok bina balita, ada pemberian makanan tambahan, ada pengukuran tinggi berat badan, ada penyuluhan tentang gizi yang baik, ada pemberian vitamin dan sebagainya. Iya, Bu Bidan, begitu. Jadi teman-teman, harapan kami datang hari ini kita merubah semua perilaku hidup kita yang kurang tepat menjadi lebih bagus. Karena anak yang kita hasilkan, yang kita lahirkan, kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang berkualitas. Karena jika yang kita ciptakan, kita lahirkan anak-anak yang berkualitas, pasti bisa membantu desa ini untuk lebih maju dan bangsa kita. Jika kita SDM kita kurang bagus, otomatis mempengaruhi semuanya. Nah, perkembangan dan peningkatannya kualitas fungsi organ atau bagian tubuh. Nah, pada saat anak kita lagi di kandungan, maka kenapa nutrisi yang harus benar-benar diperhatikan? Karena pada saat itu tumbuh perkembangan otaknya. Nah, jika otaknya misalnya tidak terpenuhi dengan nutrisi, maka bisa mempengaruhi setelah dia menjadi dewasa. Dia misalnya di sekolah tidak mampu bersaing dengan teman-teman usianya yang nutrisinya terpenuhi, dia tidak mampu untuk mengejar itu. Akibatnya dia tidak berproduksi secara baik, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, akhirnya menjadi beban keluarga dan secara otomatis menjadi beban ekonomi juga kita. Ya, next. Dampak stunting itu terbagi 2, jangka pendek dan jangka panjang. Itu tadi ya ibu-ibu, jangka pendeknya yaitu gagal tumbuh ya, yang bisa setelah dilahirkan kita bisa melihatnya. Terus hambatan perkembangannya, baik secara otaknya, motoriknya, kebersihan pendidikannya dan fisik tubuhnya. Nah, jangka panjang yaitu menurunnya kapasitas intelektual. Nah, itu tadi, karena kita tidak memenuhi nutrisinya secara baik waktu dan masih dalam kandungan, akibatnya tidak mampu bersaing dengan teman-teman seusianya. Misalkan teman-teman, anak kita misalnya usianya sudah
3 bulan atau 4 bulan. Semestinya kan sudah bisa angkat kepalanya, bisa dia balik tubuhnya misalnya. Nah, padahal anak kita belum bisa melakukan apa-apa. Nah, sejak dini, sejak dari awal kita harus memperhatikan perkembangan anak kita. Jika terjadi misalnya tidak seperti temannya, maka sebaiknya kita tetap lagi koordinasi konsultasi ke teman-teman kesehatan. Mungkin anak saya Bu Bidan ada apa? Kenapa di usia segini dia belum mampu melakukan secara motoriknya? Terus selanjutnya untuk jangka panjangnya, misalnya dia juga jika dia dewasa, dia bisa meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti diabetes. Nah, saya sendiri merasakan, ya ibu-ibu ya, orang tua saya kami bersaudara 10 orang, ya. Dia tiap tahun melahirkan. Nah, sekarang saya usia 50 tahun, sudah 6 tahun menderita diabetes. Nah, kemungkinan besar waktu saya dihamilkan, di kandungannya ibu saya, mungkin nutrisinya kurang bagus. Karena saya terlahir anak keempat. Nah, tiap tahun ibu saya melahirkan. Nah, bisa bayangkan 10 anaknya melahirkan setiap tahun. Pasti secara kesehatannya pasti sangat terganggu dan pastinya sangat repot, ya pasti. Karena kita coba bayangkan masih kecil hamil lagi, masih kecil hamil lagi. Nah, mengapa kantor dinas P2KB PP dan PA hadir di tengah-tengah kita? Tidak dilarang untuk melahirkan, tidak dilarang, ya. Tetapi bagaimana kita merencanakan, ya, merencanakan usia perkawinan, merencanakan jarak kelahiran. Nah, itulah dinas KB hadir di tengah-tengah kita untuk mengatur jarak kelahiran. Apa tujuannya? Untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas. Jika kita sudah terlanjur seperti kami tadi contohkan, sudah terlanjur 10, itu kan tidak apa-apa. Untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Oh, sebaiknya saya tidak begitu. Saya lebih akan merencanakan. Semua rezeki dari Allah, tetapi kita sebagai manusia wajib juga merencanakan kehidupan kita. Next. Anak yang mengalami stunting memiliki potensi tumbuh kembang yang tidak sempurna. Stunting pada balita berdampak pada timbulnya potensi kerugian ekonomi karena menurunnya produktivitas kerja dan biaya perawatan. Yaitu tadi ya teman-teman ya, tetap kembali jika asupan kurang bagus pada saat di kandungan maka berakibat tidak produktif, secara otomatis mempengaruhi biaya ekonomi kita. Next. Penilaian dan klasifikasi stunting itu terbagi 2. Penilaiannya status gizi balita dengan menggunakan indeks tinggi badan atau umur per tinggi badan dan umur. Nah, klasifikasi stunting itu sendiri pendek dan sangat pendek. Tetapi itu tadi ya Bu Bidan, kalau menurut saya walaupun dia pendek kan masih bisa diperbaiki. Karena menurut saya jika gizinya diperbaiki setelah dilahirkan, jika gizinya diperbaiki, insya Allah dia akan tumbuh secara benar, ya. Dan mengapa teman-teman harus rajin ke posyandu? Nah, di posyandu itu teman-teman banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, banyak sekali. Jadi jangan setelah dari posyandu, biasanya ibu-ibu kan capek, bukunya juga bobo, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca-baca. Padahal di dalamnya itu baca miki ibu, pulang miki nanti buku KMS TAB yang di depan kita buka, kita baca, kita lihat. Oh, jika saya sudah melahirkan, oh saya harus memberikan ASI eksklusif usianya 0 sampai 6 bulan. Nah, setelah itu diberikan makanan tambahan. Itu pun bubur saring dulu. Setelah itu ada lagi usianya di atasnya diberikan makanan lembek. Oh, jika bubur
saring itu, oh yang dipakai wortel, misalnya tambah dir, lemak-lemak begitu. Ya teman-teman, jika memang teman-teman kurang percaya diri, tidak yakin, bisa lagi teman-teman kesehatan yang bisa memberikan informasi tentang bagaimana gizi yang baik. Sekarang saya ingin bertanya pada ibu-ibu yang hadir hari ini, bagaimana dengan pemanfaatan pekarangan? Apa ibu-ibu sudah manfaatkan? Sudah atau belum? Nah, alhamdulillah ya sudah. Pertama saya mau nanya, setelah menurut ibu, kalau kita memanfaatkan pekarangan kita, apa yang kita dapatkan dari manfaat pekarangan itu sendiri? Apa yang bisa ibu dapatkan dari pemanfaatan pekarangan itu sendiri? Sayuran segar, apalagi? Segar, iya benar sekali ya. Tetapi yang pertama adalah kita mengetahui bagaimana kualitas tanaman yang kita konsumsi, sayuran yang kita konsumsi, ya kan? Karena kita pasti nggak pakai pestisida. Beda kan kalau kita beli yang harus cantik-cantik, padahal disemprot. Yang kedua, secara ekonomis, ya ekonomi, dia lebih ekonomis karena kita nggak mengeluarkan lagi dana untuk membeli sayuran. Bisa simpan untuk pembeli berdata, pembeli gincuta. Karena sudah kodratnya bapak-bapak senang melihat wajah yang halus-halus. Ya, jangan selalu tidak cantik-cantik, ya, dijaga keluarga kita. Nah, siapa yang menjaga? Ya kita, ibu, istri, ya. Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita? Nah, itu tadi, pandai-pandai memanage ekonomi yang di rumah. Nah, misalkan bisa kita sisipkan, bisa kita untuk bergaya, ya, bisa kita mulus-mulus, cantik-cantik, jadi bapak aman, ya. Jangan kita daspir terus, tidak kita sampo-sampo, tidak mandi, pasti. Jangan salahkan, ya. Tetap begitu juga pengasuhan di anak kita. Ibulah yang pertama menjadi tempatnya melihat semua, mendengar, melihat. Nah, sekarang Pak Desa minta maaf kalau tidak ada di Kaliusala. Ibu-ibu sekarang maunya instan, menangis, bicara gosip sama temannya misalnya, lihat game, HP-nya mama, lihat buka, iya kan? Banyak yang ada ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya ngasih HP, padahal kalau bisa teman-teman ya, jangan kasih dulu ini. Nah nanti pada saat ada orang menelpon, ibu minta, pasti dia ngamuk, karena dia sudah asik, dia udah PW lihat game. Nah ibu, kabena minta, pasti dia nggak mau, marah. Akhirnya apa yang main? Ini, ya kepiting jalan, ya kan ya, teman-teman ya. Maka kita menganiaya anak kita secara tidak sengaja. Ya, padahal ibu-ibu tahu ya, memang anak kita tetapi bukan milik kita. Karena jika ada tetangga melihat kita sering menganiaya anak kita, maka itu bisa dilaporkan. Ya, iya, karena di Kabupaten Mateng udah ada P2TP2A, wadahnya untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau bisa, nggak usah. Karena siapa yang menyebabkan dia begitu? Kita, Bu. Karena kita maunya senang memberikan sesuatu secara instan. Begitu juga dengan makanan.